Di tengah pandemi virus COVID-19 yang melanda saat ini, semua orang dihimbau untuk tetap tinggal di rumah, guna menghindari kontak dan interaksi dengan orang lain. Keluar rumah berarti berpeluang besar berisiko tertular virus berbahaya, apalagi pada kelompok rentan yaitu lansia dan anak-anak. Sehingga banyak orang tua yang enggan atau khawatir membawa anaknya ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapat imunisasi, padahal hingga saat ini belum ada tanda-tanda pandemi ini akan segera berakhir. Daya tahan tubuh merupakan unsur penting dalam mencegah penyakit. Imunisasi merupakan cara efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh tersebut, sehingga penting sekali seorang anak tetap mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal walaupun di tengah pandemi COVID-19. Untuk melakukan imunisasi, sebaiknya ayah bunda cermat memilih rumah sakit atau sarana kesehatan terlebih dahulu. Rumah sakit yang disarankan adalah pilihlah rumah sakit yang menyediakan pelayanan pendaftaran secara online sehingga ayah bunda tidak perlu lama menunggu di rumah sakit untuk mendaftar. Rumah sakit yang membuat jalur yang berbeda antara jalur pasien sakit dan pasien yang akan diimunisasi, sehingga kedua kelompok pasien ini tidak akan bertemu. Cirinya adalah rumah sakit yang menggunakan pelayanan triase untuk semua pasien dan pengunjung termasuk karyawan pada saat akan memasuki lingkungan rumah sakit. Maksud triase ini memilah mana yang masuk jalur pasien sakit, mana yang masuk jalur pasien sehat atau termasuk di dalamnya untuk imunisasi. Juga untuk menghindari pasien sakit yang diduga terpapar COVID masuk ke lingkungan rumah sakit. Karena pasien yang terduga COVID akan melalui jalur khusus yang terpisah dari pasien lain. Mencari tahu terlebih dahulu apakah rumah sakit tersebut memiliki pasien terinfeksi virus COVID dan apakah ada area ruang tunggu pemeriksaan yang memisahkan pasien sehat dan pasien sakit. Terapkan protokol kesehatan saat mengunjungi rumah sakit, yakni mengenakan masker baik pengantar dan pasien, mencuci tangan usai memegang suatu benda. Dan untuk penggunaan masker ini hati-hati, tidak semua anak bisa menggunakan masker. Anak di bawah 2 tahun dipertimbangkan untuk menggunakan masker karena justru akan membuat anaknya susah. Anak sangat rentan terhadap penyakit karena di dalam tubuhnya belum terbentuk sistem kekebalan tubuh yang kuat. Dengan melakukan imunisasi pada anak, berarti ayah bunda melindungi anak Anda dari berbagai penyakit. Ayah bunda, mengapa vaksin itu harus diberikan sesuai jadwal dan tepat waktu? Baiklah, mari saya coba jelaskan sedikit tentang itu. Saya akan coba menjelaskan kenapa vaksinasi itu harus dilakukan sesuai jadwal dan tepat waktu. Saya coba gambarkan dalam kurva yang sederhana. Ini ada 2 garis, ini garis yang ke atas ini garis kekebalan, garis yang ke atas yang vertikal, kemudian yang horizontal ini adalah waktu. Jadi semakin ke atas kekebalannya semakin tinggi, kalau semakin ke sana ini semakin berjalan waktunya. Contohnya seorang anak yang diberikan vaksin di titik ini, titik awal ini. Maka setelah diberikan vaksin, kekebalan tubuhnya akan timbul dan kemudian mulai meningkat, kemudian sampai mencapai puncak. Nah, ini puncaknya di sini. Ini. Dan setelah sampai puncak itu kemudian dia akan perlahan-lahan dia akan turun, kekebalannya akan turun. Nah, anggaplah kita ini kekebalannya adalah X misalnya. Kekebalan yang ditimbulkan oleh vaksinasi yang pertama kita anggaplah X dengan satuan X gitu. Nah, pada saat vaksin itu, pada saat kekebalan ini turun, maka disinilah waktu dilakukan vaksin yang kedua. Di titik ini kita lakukan vaksin yang kedua. Ya. Pada pemberian vaksin yang kedua ini, maka akan timbul lagi kekebalan yang berikutnya. Ini akan naik lagi kekebalannya. Setinggi apa? Setinggi X juga. Jadi dosis vaksin itu akan menimbulkan kekebalan, tingkat kekebalan yang sama. Jadi setelah divaksinasi yang pertama, akan timbul kekebalan sebesar X, kemudian di vaksin yang kedua akan timbul kekebalan sebesar X, jadi total kekebalan jadi 2X untuk dua kali pemberian vaksin. Nah, setelah pemberian vaksin yang kedua, ini dia naik ke atas, sampai puncak ini, kemudian turun lagi kekebalan, mulai turun lagi. Nah, pada titik inilah, ini adalah waktunya diberikan vaksin yang ketiga, sehingga akan timbul kekebalan, naik lagi kekebalannya,
setinggi X lagi. Sehingga setelah pemberian vaksin pertama, kedua, dan ketiga, kekebalan yang ditimbulkan oleh vaksin ini yang tepat waktu dan sesuai jadwal akan resultannya akan ada 3X kekebalan. Ini kalau kita memberikan vaksin secara tepat waktu, maka kekebalannya akan timbul secara optimal. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita memberikan vaksin yang terlambat, tidak tepat waktu? Ini saya gunakan garis dengan spidol merah. Misalnya kita berikan vaksin di sini, di titik yang sama di sini ya, di titik yang sama di sini. Di sini ya, di titik yang sama. Maka setelah diberikan vaksin, maka kekebalan tubuh itu akan terus naik sama seperti ini grafiknya. Nah, setelah mencapai puncak, kekebalan itu akan turun. Nah, harusnya di sini diberikan vaksin yang kedua, tapi karena ada berbagai macam alasan, kemudian vaksinnya terlambat, tidak divaksin. Di sini tidak divaksin, maka kekebalan akan terus turun terus kekebalan. Nah, anak itu kemudian datang dan baru divaksin di sini. Ini cerita kalau anak diberikan vaksin tidak tepat waktu, jadi terlambat. Jadi kita berikan vaksin di sini, kemudian kekebalannya naik. Harusnya dilakukan vaksin ulangan di sini, ternyata tidak datang atau tidak diberikan vaksin, sehingga kekebalannya akan terus turun. Nah, kemudian setelah itu pasien datang. Anak itu kemudian diberikan vaksin di sini, di titik yang ini. Maka ini akan naik, kekebalannya akan naik juga. Setinggi apa? Setinggi X juga. Nah, kalau X segini, ini sampai sini, tinggi X juga kekebalannya. Sampai ke puncaknya, kemudian dia akan turun lagi. Nah, kalau kita lihat 2 kali pemberian vaksin, kalau kita tepat waktu, maka kekebalan yang ditimbulkannya adalah ini, 2X. Ini kalau tepat waktu. Sedangkan kalau terlambat pemberian vaksin, ini kekebalan yang ditimbulkannya adalah ini, kurang dari 2X. Jadi apa? Kalau kita memberikan vaksin yang terlambat, tidak sesuai waktu, memang akan naik, tetapi kekebalan tubuh yang ditimbulkannya tidak akan optimal. Itu sebabnya kenapa harus diberikan vaksin tepat waktu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau vaksin itu ditunda dalam kurun waktu yang lama, misalnya kita berikan vaksin di titik yang sama ya, di sini. Nah, setelah diberikan vaksin, dia akan naik, kekebalannya akan naik sampai puncak. Puncaknya tidak divaksin, kemudian mulai turun kekebalannya, sebulan, 2 bulan, masih belum divaksin juga, terus tidak divaksin, maka kekebalan itu akan hilang. Dan pada titik tertentu di mana kekebalan itu sudah sangat menipis atau hilang, maka disinilah saya berikan tanda merah lah ya, karena ini penting sekali. Disinilah anak akan rentan untuk tertular berbagai macam penyakit. Apabila banyak anak dan balita yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap, kelak dapat terjadi wabah berbagai penyakit lain yang akan mengakibatkan banyak anak sakit berat, cacat, atau bahkan meninggal. Kita pernah mengalami wabah polio, campak, pertusis, difteri, dan penyakit lainnya. Sudah banyak anak-anak yang menjadi korban. Oleh karena itu, anak-anak harus tetap mendapatkan vaksin lengkap dan tepat waktu untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Karena jika tidak, setelah pandemi COVID-19 ini bisa kita lewati, maka kita akan menghadapi wabah lain seperti wabah polio, wabah campak, pertusis, difteri, dan wabah lainnya yang tidak kalah mengerikannya dibandingkan wabah COVID yang kita hadapi saat ini. Ayah bunda, 1. Pastikan imunisasi tepat waktu. 2. Gunakan APD yang sesuai. Dan 3. Jangan takut ke rumah sakit.